Salah satu yang membatalkan berjamaah itu ketika qari berimam kepada ummi, itu tidak sah berjamaah. Ya, jadi ada istilahnya qari, ada istilahnya ummi. Ya, qari itu orang yang fasih bacaannya, ummi itu orang yang tidak fasih bacaannya, sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, ketika ada orang dia qari, dia fasih bacaannya, dan sholat maksudnya, sementara imam yang mengikutinya tidak qari, ya, tidak qari tapi ummi, maka qari mengikut kepada ummi ini tidak sah berjamaah. Ya. Nah, namun lain halnya kalau kita sudah memandang bahwa dialah yang paling qari, namun terjadi kekhilafan dia dalam membaca bacaan, kalau bacanya wajib seperti Al-Fatihah, maka kita di belakang wajib membetulkan. Nah, jadi makmum di belakang ini yang harus dia betulkan itu bukan hanya gerakan yang keliru oleh imam, tidak, termasuk juga ketepatan dia dalam melafazkan bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah. Nah, itu mesti diluruskan. Dan yang dalam praktiknya oleh kita masih makmum mengingatkan itu kalau imam tersesat ayat, ya, keliru dalam gerakan, nah, itu baru diingatkan. Ketika Al-Fatihahnya kurang pas, jarang sepertinya kita sudah menegur atau membetulkan. Dan memang ini mestinya sebelum sholat dimulai, masing-masing kita menyadari kemampuan kita, kualitas bacaan kita. Kadang jadi masalah itu, Pak, dia tak qari tapi merasa qari, dan dia mengandalkan bahwa dia duluan makan garam. Ini penyakitnya. Ya, di beberapa tempat seperti itu kejadian. Yang senior ini betul-betul hanya mengandalkan keseniorannya dari segi umur, sementara bacaannya kacau balau, gitu kan. Nah, ini berat pertanggungjawabannya. Maka kalau kasusnya seperti itu, sampaikan dengan bijak kepada bersangkutan bahwa persoalan menjadi imam ini pertanggungjawabannya berat, bisa batal sholat nanti, ya, dan menjadi tanggungan imam sebagai pemimpin sholat pada saat itu. Saking pentingnya tanggung jawab imam ini. Seandainya ada imam memimpin sholat isya, pulang dari rumah sambil sholat, sadar dia bahwa pakaian yang dia bawa dalam sholat tadi itu ternyata bernajis, dia yakin betul dia sholat dengan pakaian yang bernajis. Nah, itu kan disadari oleh dia bahwa sholat tadi itu tidak sah karena dia sholat dalam keadaan pakaian bernajis. Maka dalam kesempatan tertentu dan secepatnya si imamnya harus mengumumkan. Kalau kami pesantren dulu lazim hal seperti ini. Ada ustaz atau senior menjadi imam untuk asar misalnya, lalu di maghrib dia mengumumkan, yang ikut berjamaah dengan saya asar tadi, mohon sholat asarnya diulang karena ada sesuatu hal yang membuat batal sholat. Nah, boleh jadi hal seperti ini, ya, apakah pakaiannya bernajis, dan dia harus menyampaikan itu, ya. Nah, kalau tidak, ya tentu dia sadar bahwa sholat itu tidak sah, tapi dia tak ada upaya bagaimana makmum yang ikut itu harus mengulang, tak ada dia ingatkan, tak ada dia himbau. Nah, begitulah mestinya bertanggung jawabnya si imam, ya. Makanya ada ungkapan, mana seharusnya kita lebih memilih menjadi imam atau menjadi muazzin. Kalau bahasa seorang kiai, untuk muazzin itu kalau perlu kita yang membayar supaya kita jadi muazzin itu lebih baik, ya, daripada tanggung jawab menjadi imam. Begitu beratnya menjadi imam. Nah, muazzin itu luar biasa memanggil orang untuk sholat berjamaah, ya, begitu. Ustaz, ya. Lanjutan itu Ustaz, ya. Ada juga ceramah yang saya dengar ketika Karib bermakmum dengan Ummi tadi, yang fasih tadi di Fatihah tadi, terdengar lafaz yang salah tadi, apakah wajib? Ada yang mengatakan wajib mengulang sholatnya. Secara hukum asal memang begitu, Pak. Ya, memang begitu. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya, rukun ini kalau bermasalah kan batal sholat.
batal sholat. Jadi memang mestinya begitu. Nah, maka untuk menjadi imam ini lagi saya sampaikan memang berat, ya. Karena ketika batal sholat kita juga membawa makmum yang mengikut kita pada saat itu. Jadi kalau memang kondisinya telah disampaikan tapi tetap juga terjadi seperti itu, maka kita wajib mengulang. Ketika kita tahu, kita yakin bahwa sholatnya tidak sah, maka kita wajib mengulang. Ya, wajib mengulang. Begitu.